Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Christine Helena Fanggi dengan NIM 2201070113. Saya mahasiswa semester 3 dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana Kupang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Sosiologi Indonesia yang diberikan oleh Bapak Fadil Masud SOS MHum. Nah, teman-teman semua, sebelum kita memahami lebih jauh tentang perubahan gaya hidup, yaitu rebonding rambut, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu perubahan sosial. Nah, perubahan sosial itu sendiri adalah proses sosial yang dialami oleh anggota masyarakat serta semua unsur-unsur budaya dan sistem-sistem sosial, di mana semua tingkat kehidupan masyarakat secara sukarela akan dipengaruhi oleh unsur-unsur eksternal yang meninggalkan pola-pola kehidupan, budaya, dan sistem-sistem sosial lama, kemudian menyesuaikan diri atau menggunakan pola-pola kehidupan, budaya, dan juga sistem-sistem sosial yang baru. Nah, perubahan-perubahan sosial yang secara cepat sebagai konsekuensi dari modernisasi, industrialisasi, dan juga kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai dampak kehidupan pada masyarakat. Perubahan sosial tersebut telah mempengaruhi nilai kehidupan masyarakat sehingga tidak semua orang mampu untuk menyesuaikan diri dengan setiap perubahan-perubahan tersebut, yang pada gilirannya dapat menimbulkan ketegangan atau stres pada dirinya. Nah, teman-teman, dampak lain yang tampak jelas yaitu adanya perubahan pola hidup atau gaya hidup yang menganggap asing nilai-nilai moral, etika, agama, dan meninggalkan tradisi lama yang telah berkembang kuat di dalam masyarakat. Namun, dalam kenyataannya, kemakmuran materi yang diperoleh ternyata tidak selamanya membawa kesejahteraan. Nah, teman-teman semua, perubahan secara fundamental tersebut tampak nyata dalam kehidupan manusia, yaitu dengan adanya bantuan-bantuan alat canggih, masyarakat lebih efisien menguasai tantangan alam dan bisa menguasai lingkungan sekitar demi peningkatan kesejahteraan. Namun, di samping adanya manfaat dan keuntungan tersebut, muncul pula dampak-dampak sampingnya, yaitu berupa akses teknologi dan mekanisasi berupa tindakan kekerasan dan juga penjarahan. Kejadian ini dibarengi dengan proses dehumanisasi terhadap umat manusia, sehingga terjadi disintegrasi orde-orde sosial. Nah, teman-teman, banyak manusia yang sudah mengalami goncangan dalam hidupnya, seperti frustasi, kecewa, atau bahkan karena keputusasaan mereka nekat untuk melakukan tindakan bunuh diri. Calhoun dan Azuela mengemukakan dua alasan yang mengharuskan individu untuk bisa mengontrol diri secara kontinu. Alasan yang pertama, individu harus bersama perilakunya agar tidak mengganggu kenyamanan orang lain. Dan alasan kedua, masyarakat mendorong individu untuk secara konstan menyusun standar yang lebih baik bagi dirinya. Nah, teman-teman, ketika kita berusaha untuk memenuhi tuntutan, maka kita dibuatkan pengontrolan diri agar dalam proses pencapaian standar tersebut kita tidak melakukan hal-hal yang menyimpang. Nah, berbicara mengenai perubahan, tentu saja perubahan tersebut tidak terlepas dari peranan manusia. Mengapa demikian? Karena manusia merupakan makhluk sosial. Hal yang melatar belakangi manusia ingin melakukan perubahan karena ingin mendapatkan kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Bahkan hampir setiap saat,
manusia itu mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman dan juga perkembangan teknologi. Perubahan-perubahan itu bisa bersifat dinamis atau bahkan berputar. Para teoritis sosiolog juga telah banyak mendefinisikan tentang apa itu perubahan sosial. Salah satunya adalah Emil Durkheim. Beliau mendefinisikan perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi sebagai hasil dari faktor-faktor ekologis dan demografis yang mengubah kehidupan masyarakat tradisional yang diikat oleh solidaritas mekanistik ke dalam kondisi masyarakat modern yang diikat oleh solidaritas organistik. Kemudian menurut William Okpur, beliau mendefinisikan perubahan sosial yang mencakup unsur-unsur kebudayaan, baik material maupun imaterial, yang menekankan adanya pengaruh besar dari unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur imaterial. Sedangkan menurut teoritis yang berasal dari Indonesia, yaitu Selo Sumarjan, beliau mendefinisikan perubahan sosial yaitu perubahan-perubahan pada institusi-institusi kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Nah, dari beberapa teori di atas, maka telah menjelaskan berbagai definisi perubahan sosial, maka dapat kita simpulkan bahwa perubahan sosial adalah suatu perubahan yang terjadi di dalam masyarakat yang terkait dengan pola pikir, sikap sosial, dan juga norma. Dampak perubahan sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat itu dapat berbeda dengan dampak perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat lainnya. Nah, teman-teman, perubahan sosial yang terjadi itu beragam, mulai dari struktur sosial yang secara cepat maupun lambat. Proses perubahan sosial itu tidak terjadi secara otomatis dan memiliki mekanisme tertentu, melainkan karena adanya suatu tujuan tertentu. Kecepatan perubahan sosial itu dapat bersifat revolusioner maupun evolusioner. Nah, teman-teman semua, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial itu dapat berupa dari dalam masyarakat dan juga luar masyarakat, dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Faktor yang timbul dari dalam masyarakat yaitu yang pertama, kepribadian, yang kedua sikap, yang ketiga belajar, yang keempat persepsi, dan yang kelima motif. Sedangkan faktor yang berasal dari luar masyarakat itu kebudayaan, kelas sosial, kelompok acuan, keluarga, dan juga gaya hidup. Nah, tanpa disadari di era modern yang serba canggih ini, kita sebagai manusia mudah sekali untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan kita. Bahkan dari generasi atas sampai sekarang, kita masyarakat mulai berbondong-bondong untuk ikut merasakan setiap kemudahan ini. Namun kita tidak tahu bahwa di balik kemudahan yang tersaji, ada juga dampak buruk yang timbul, yaitu perilaku konsumtif. Nah, perilaku konsumtif itu adalah perilaku atau gaya hidup individu yang senang membelanjakan uangnya tanpa pertimbangan yang matang. Sedangkan menurut Setiaji, beliau menyatakan bahwa perilaku konsumtif adalah perilaku berlebihan dan membabi buta dalam membeli suatu barang. Perlu kita ketahui bahwa seiring dengan berjalannya waktu dan juga perkembangan zaman yang penuh dengan kemajuan teknologi yang memiliki pengaruh besar terhadap globalisasi dan dampak budaya negatif yang tanpa kita sadari, tentu adanya pengaruh terhadap negara-negara di dunia. Salah satunya yaitu negara Indonesia. Kita sebagai masyarakat tidak merasa bahwa pelan-pelan atau secara langsung kita sudah terbawa dengan gaya hidup hedonisme. Nah, gaya hidup hedonisme itu merupakan gaya hidup yang tidak baik dan serba mewah. Sebenarnya kita sebagai masyarakat sudah banyak mengetahui tentang hedonisme, namun kita tidak menyadari telah masuk dalam perangkap gaya hidup ini.
Berikut ini adalah masyarakat atau seseorang yang sedang terjangkit gaya hidup seperti ini. Beberapa dampak hedonisme pada masyarakat yaitu yang pertama, individualisme. Individualisme bagi mereka yang berperilaku hedonisme cenderung individualis atau menganggap diri sendiri lebih penting dari orang lain. Yang kedua yaitu konsumtif. Kebiasaan konsumtif untuk membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan. Hal ini dilakukan hanya untuk kesenangan semata atau hanya untuk kesenangan belaka. Yang ketiga yaitu egois. Egois masih berhubungan dengan individualis. Itu mereka yang berperilaku hedonisme biasanya lebih mementingkan diri sendiri tanpa peduli terhadap orang lain. Yang keempat yaitu cenderung pemalas. Sebagai orang yang terjerumus hedonisme, biasanya cenderung menjadi orang yang pemalas dan tidak menghargai waktu. Yang kelima yaitu kurang bertanggung jawab. Selain menjadi pemalas, penganut hedonisme biasanya kurang bertanggung jawab, bahkan kepada dirinya sendiri. Yang keenam yaitu boros. Demi kesenangan semata, mereka yang mempunyai gaya hidup hedonisme biasanya sangat boros. Mereka akan mengeluarkan banyak uang untuk hal-hal yang membuat mereka senang tanpa peduli apa manfaat dan juga kegunaan barang yang mereka beli. Berikutnya yaitu korupsi. Salah satu dampak hedonisme yang terjadi pada seseorang adalah kebiasaan korupsi. Bukan hanya korupsi uang, namun hal lain seperti korupsi waktu dan juga korupsi pekerjaan. Semua orang yang ada di seluruh dunia ini sudah dapat terhubung melalui jaringan internet dan juga pertukaran informasi antar negara yang sangat jauh yang bisa didapatkan dalam waktu yang cepat. Namun, kemudahan komunikasi ini membawa kita sebagai manusia pada globalisasi dan modernisasi. Kita sebagai manusia tidak bisa menolak kenyataan bahwa kemajuan teknologi dan juga perkembangan waktu telah membawa perubahan dalam penggunaan segala sesuatu, termasuk uang, sehingga masyarakat lebih tertarik dan fokus pada kemewahan hidup hedonisme yang dianggap terpenuhi agar kehadirannya bisa diakui di dalam masyarakat. Nah, perubahan perilaku masyarakat itu dapat terlihat dari berbagai bentuk perubahan yang terjadi. Di antaranya yang pertama, perubahan gaya hidup, yang kedua, perubahan pola pikir, yang ketiga, perubahan sosial ekonomi, dan keempat, perubahan cara berkomunikasi, dan yang kelima, perubahan dalam bahasa. Nah, berdasarkan kajian teori tersebut di atas, maka dapat dijelaskan bahwa perilaku atau tindakan seseorang melakukan rebonding rambut itu dipengaruhi oleh faktor determinan stratifikasi sosial atau kedudukan sosial individu dalam masyarakat. Adanya stratifikasi sosial yang dimiliki seorang individu berdampak terhadap perubahan perilaku atau tindakan yang dilakukannya. Misalnya melakukan rebonding rambut agar kelihatan cantik atau bahkan supaya mendapat simpati dalam lingkungan pergaulannya. Di dalam kehidupan masyarakat, perempuan sebagai pelaku rebonding rambut memiliki konsekuensi stratifikasi sosial, baik yang menyangkut gaya hidup, perawatan rambut untuk menjaga kesehatan rambut, dan juga respon terhadap perubahan. Kita sebagai warga negara Indonesia harus memiliki sikap dan juga usaha untuk menghadapi pengaruh dari proses globalisasi. Di antaranya yaitu yang pertama, selalu berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai penyaring terhadap pengaruh globalisasi yang bersifat negatif. Yang kedua, selalu meningkatkan penghayatan dan pengamalan kita terhadap Pancasila untuk memperkokoh
persatuan, dan juga kesatuan bangsa. Yang ketiga, selalu meningkatkan ilmu pengetahuan kita agar dapat menilai mana yang dianggap baik dan benar terhadap pengaruh globalisasi. Berikutnya yaitu selalu meningkatkan pendidikan dan keterampilan kita agar dapat menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu untuk bersaing dengan bangsa lain. Berikutnya yaitu selalu meningkatkan penguasaan kita terhadap teknologi modern di segala bidang, sehingga kita sebagai masyarakat juga tidak tertinggal dan bergantung pada masyarakat lain. Berikutnya yaitu selalu mempertahankan dan juga melestarikan budaya lokal tradisional agar tidak digantikan oleh budaya bangsa asing. Berikutnya yaitu selalu meningkatkan kualitas produk hasil produksi dalam negeri sehingga dapat digunakan dan selalu dicintai oleh masyarakat dalam negeri. Selain itu, produk hasil produksi juga dapat bersaing dan dapat merebut pasar lokal serta internasional. Dan yang terakhir yaitu selalu menumbuhkan sikap terbuka dan tanggap terhadap pembaharuan, sehingga kita mampu untuk menilai pengaruh yang dinilai baik bagi pembangunan. Sekian video yang dapat saya tampilkan, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.